Baiklah, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 akan presentasikan proyek kami di mata kuliah Implementasi Data Warehouse and Business Intelligence dengan studi kasus data daerah terjangkit nomor darah DUNU atau DBD berdasarkan provinsi periode 2010 sampai 2016. Sebelum mulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya Yosefina dengan NIM 1119035, lalu ada Yusniwati dengan NIM 1119036, ada Revo Indriani dengan NIM 1119022, ada Isidora Aprianti dengan NIM 1119026, lalu ada Dwi Ramdhani Hijoya dengan NIM 1119006. Untuk pendahuluan itu di latar belakang akan saya baru jelaskan. Penyakit demam berdarah DUNU atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus DUNU yang tergolong arthropod borne virus, genus Flavivirus dan famili Flaviviridae. DBD ditularkan melalui nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Adanya peran lingkungan dalam terjadinya penyakit dan wabah penyakit ini terjadi karena adanya interaksi antara manusia dan lingkungan tidak selalu menguntungkan. Kadang-kadang manusia bahkan dirugikan seperti terjangkit penyakit demam berdarah. Unsur lingkungan memegang peranan penting dalam menentukan terjadinya proses interaksi antar manusia dan unsur penyebab dalam proses terjadinya penyakit. Kondisi lingkungan yang buruk memberi keuntungan virus penyakit cepat berkembang biak. Pembawa dan penyebar penyakit DBD yaitu Aedes aegypti menyukai lingkungan yang kualitasnya buruk, yang ditandai dengan pemukiman padat penduduk dalam lingkungan yang kurang cahaya matahari, lembab, gelap, dekat dengan sungai, dengan aliran lambat, karena adanya banyak sampah, sehingga menimbulkan genangan sebagai tempat pembiakan nyamuk Aedes aegypti. Ada dua faktor pembawa penyakit DBD, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Namun, habitat kedua nyamuk ini sangatlah berbeda. Aedes aegypti yang lebih menyukai hidup di permukiman penduduk yang mengurai darah manusia, berbeda dengan Aedes albopictus yang habitatnya di kebun dan menghisap darah hewan. Nyamuk penular DUNU ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Penyakit DBD banyak dijumpai terutama di daerah tropis dan sering menimbulkan kejadian luar biasa. Untuk tujuan data warehouse dan business intelligence ini merupakan sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasikan data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Dalam data warehouse, business intelligence ini membantu dalam membuat suatu keputusan dari beberapa data yang ada dalam data warehouse untuk membuat suatu informasi yang nantinya akan disimpan dalam data warehouse. Untuk fungsi data warehouse business intelligence, data warehouse di sini berfungsi untuk menganalisa data yang tersedia yang nantinya akan dibantu oleh business intelligence dalam mencari atau membuat sebuah solusi dari beberapa data yang ada, dan online analytical processing berfungsi dalam memproseskan data yang telah dianalisis di dalam data warehouse. Selain itu, perlu adanya peranan dari data mining untuk menggali suatu pengetahuan terhadap data yang ada, yang dibantu oleh teknologi pendata. Untuk slide selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh Yusniwati. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Yosefina, yaitu analisa kasus dan penyelesaian kasus analisa kasus. Beberapa tahun terakhir, kasus demam berdarah seringkali muncul di musim pancaroba, khususnya bulan Januari di awal tahun. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui penyebab penyakit DBD, mengenali tanda dan gejalanya sehingga mampu mencegah dan menanggulangi dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya DBD antara lain rendahnya kasus kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan. Pada tahun 2014 sampai pertengahan bulan Desember tercatat penderita
DBD di 34 provinsi di Indonesia sebanyak 71.668 orang dan 641 diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yakni tahun 2013 dengan jumlah penderita sebanyak 112.511 orang dan jumlah kasus yang meninggal sebanyak 871 penderita. Tahun 2016 terdapat jumlah kasus DBD sebanyak 204.171 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 1.598 orang. Jumlah kasus DBD tahun 2016 meningkat dibandingkan jumlah kasus tahun 2015, yaitu sebesar 129.650 kasus. Jumlah kematian akibat DBD tahun 2016 juga meningkat dari tahun 2015, yaitu 1.071 kematian. Angka kesakitan DBD tahun 2016 juga meningkat dari tahun 2015, yaitu 50,75 menjadi 78,85 per 100.000 penduduk. Namun, case fatality rate mengalami penurunan dari 0,83% pada tahun 2015 menjadi 0,78% pada tahun 2016. Berikut tren angka kesakitan DBD selama kurun waktu 2010 sampai 2016. Analisa kasusnya, yaitu di sini ada angka kesakitan demam berdarah per 100.000 penduduk dari tahun 2010 sampai 2016, yaitu di 2010 mencapai 65,70, kemudian turun di 2011 menjadi 27,67, kemudian naik lagi di 2012 menjadi 37,27, kemudian naik lagi di 2013 menjadi 45,85, kemudian turun di tahun 2014 menjadi 39,80, kemudian naik lagi di tahun 2015 menjadi 50,75, kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 78,85. Analisa kasus berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh mahasiswa Departemen Statistika Universitas Diponegoro 2017 yang berjudul Klasifikasi Diagnosa Penyakit Demam Berdarah menggunakan skor vektor Medsen berbasis GUI MATLAB. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aryu Chandra 2010 yang berjudul Demam Berdarah, Epidemiologi, Patogenesis, dan Faktor Resiko Penularan. Penelitian ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian mengangkat judul pengelompokan jumlah daerah yang terjangkit demam berdarah berdasarkan provinsi dengan Kemens clustering. Diharapkan nantinya hasil penelitian yang didapatkan adalah daerah provinsi mana yang terkena penyakit demam berdarah paling tinggi. Ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memberikan kebijakan dalam mengembangkan pola hidup sehat kepada masyarakat tentang jumlah daerah yang terjangkit demam berdarah. Analisis, di sini ada analisa data set Excel. Di sini ada Provinsi Aceh. Di tahun 2014 ada 23 kota atau kabupaten. Kemudian di sini ada di tahun 2014 ada 21 kota yang terjangkit DBD. Berikut juga di sini ada Sumatera Utara. Di tahun 2014 ada 30 kota yang terjangkit DBD. Di tahun 2015 ada 31 kota. Di tahun 2016 ada 30 kota.
yang terjangkit DBD, dan lain-lainnya seperti ini. Lanjut selanjutnya akan dijelaskan oleh Revo Indriani. Di sini saya akan menjelaskan analisa data misalnya dari demam berdarah. Yang pertama ada di Jawa Timur dengan jumlah kabupaten atau kotanya dari tahun 2014 sampai 2016 yaitu 38 dengan rata-rata 38. Kabupaten atau kota terjangkitnya dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sama dengan 38 dengan rata-rata 38. Kemudian di sini ada yang kedua ada di Jawa Tengah dengan jumlah atau kabupaten kotanya tahun 2014 sampai tahun 2016 yaitu 35, rata-ratanya 35. Kabupaten atau kota terjangkitnya dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sama dengan 35, rata-ratanya 35. Yang selanjutnya ada di Sumatera Utara dengan jumlah kabupaten atau kotanya tahun 2014 sampai 2016 itu ada 33, rata-ratanya 33. Di kabupaten atau kota terjangkitnya tahun 2014 yaitu 30 naik ke 31 pada 2016 nya ada turun lagi di angka 30 dengan rata-rata 30,33. Selanjutnya itu ada di kota Sulawesi Selatan. Nah, kabupaten atau kotanya 2014 sampai 2016 itu ada 24 dan jumlah terjangkitnya pada tahun 2014 sampai 2015 ada di 22, 23, 24 dengan rata-rata 23. Kota yang paling kecil dan terjangkit yaitu ada di Kalimantan Utara dengan rata-rata dari tahun 2014 sampai 2015 hanya terkena 5 yang selanjutnya analisa data XL DBD. Yang pertama di sini paling banyak ada di Jawa Timur dengan jumlah kabupaten atau kotanya 38, kabupaten atau kota terjangkitnya 38. Yang kemudian itu ada di Jawa Tengah dengan jumlah kabupaten atau kota yang terjangkitnya 35. Yang berikutnya ada di Sumatera Utara dengan jumlah kabupaten atau kotanya 33 dan kabupaten atau kota terjangkitnya 30,33. Yang paling kecil di sini masih ada di Kalimantan Utara dengan jumlah kabupaten atau kota yang terjangkitnya ada 5. Selanjutnya ada analisa proses bisnis. Dalam metodologi penelitian terdapat urutan kerangka kerja yang harus diikuti. Kerangka kerja ini merupakan jangka langkah yang dilakukan dalam penelitian. Adapun kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Pertama, kita akan mengidentifikasi masalah apa sih yang akan dihadapi masyarakat di provinsi ini. Yang kedua ada sosialisasi masalah, jadi kita akan menanyakan masalahnya dengan penduduk setempat. Yang ketiga ada menentukan tujuannya bagaimana caranya DBD ini tidak terlalu banyak terjangkitnya. Yang keempat adalah mempelajari literatur. Mempelajari literatur itu mempelajari gimana sih caranya agar mengurangi dampak DBD ini di provinsi agar tidak lebih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini beberapa provinsi yang terjangkit DBD dan nanti kita evaluasi, lalu kemudian kita akan ke tempatnya untuk lebih lanjutnya.
Yang kemudian ada analisis data. Jadi kita seleksi data-datanya, penduduk mana yang lebih banyak terjangkit DBD. Yang kemudian ada mengolah data dengan algoritma dan K-means clustering. Maksudnya di sini ada mengolah data dengan algoritma K-means agar lebih akurat lagi dari data tersebut. Yang kemudian ada menguji hasil penelitian. Di sini kita uji hasil penelitian kita dengan menggunakan K-means algoritma ini. Yang kemudian ada menganalisa hasil penelitian. Jadi kita analisa ujian ini agar selesai. Yang selanjutnya ada kasus dalam menjaga kebersihan. Saat ini langkah penjaga DBD telah berkembang menjadi penjaga DBD berikut berbagai langkah penjaga DBD yang dapat Anda lakukan untuk melindungi keluarga dari resiko DBD itu. Pertama, jaga kebersihan lingkungan rumah dan kamar anak, karena sudut-sudut rumah ya. Yang kedua ada menguras tempat penampungan air. Yang ketiga menutup rapat tempat penampungan air agar tidak dengan jentik-jentik. Yang keempat mengubur barang bekas. Jika barang-barang kita tidak dipakai, mendingan kita kubur dulu. Karena menggunakan obat anti nyamuk yang kena mengenakan pakaian tertutup luar rumah agar tidak terjangkit nyamuk dari luar. Itu bisa jadi terkena DBD. Yang keenam mengenakan. Yang selanjutnya meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah. Yang ke-8 menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Jika menggantung pakaian terlalu sering, itu nyamuk bakal nempel ya. Yang selanjutnya ada penerapan dengan data warehouse. Dalam penelitian ini sumber data diambil dari Departemen Kesehatan. Diambil data tersebut merupakan data yang terjangkit demam berdarah dan DBD berdasarkan provinsi tahun 2014 sampai 2016. Dalam melakukan clustering data yang diperoleh akan dihitung terlebih dahulu berdasarkan jumlah kasus penyakit DBD berdasarkan provinsi. Hasil rata-rata berdasarkan UPT. Penilaian yakni rata-rata jumlah atau kota. Yang kedua ada rata-rata jumlah kabupaten atau kota yang terjangkit yang ditunjukkan pada tabel. Nah, ini yang penganalisanya hasil dari penghitungan dari K-means algoritma itu, dan akan dihasilkan di sini tetap paling tertinggi yaitu Jawa Timur dengan jumlah atau kabupaten kotanya 38, rata-ratanya 38, kabupaten atau kota terjangkitnya 38, rata-ratanya 38. Dan di sini paling rendah itu ada tetap di Kalimantan Utara dengan jumlah kabupaten atau kotanya 5, rata-ratanya 5 di kabupaten atau kota terjangkit dari tahun 2014 sampai 2016 itu 5. Ya, terima kasih atas waktunya Revo Indriani. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan dengan bisnis intelijen. Alokasi semua data atau objek ke klaster terdekat. Kedekatan dua objek ditentukan berdasarkan jarak kedua objek tersebut. Untuk menghitung jarak semua data ke setiap titik pusat klaster, dapat menggunakan teori jarak Euclidean yang dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada keterangan rumusnya, dan sini ada tampilan rumusnya. Di sini D buka kurung I dan J tutup kurung sama dengan akar. Di dalamnya ada X1 I dikurang X I dikali C tutup kurung pangkat 2 dan seterusnya. Di sini akan ada keterangannya. D buka kurung I dan J tutup kurung sama dengan jarak data ke I ke pusat klaster J. Nah, di sini ada X KI sama dengan data ke
I atribut data ke K. Nah, di sini ada X, KJ yaitu titik pusat ke J pada atribut ke K. Nah, di sampingnya hitung kembali pusat klaster dengan keanggotaan klaster yang sekarang. Pusat klaster adalah rata-rata dari semua data atau objek dalam klaster tertentu. Jika dikehendaki, bisa juga menggunakan media dari klaster tersebut. Jadi rata-rata min bukan satu-satunya ukuran yang bisa dipakai. Nah, di sini ada tampilan rumusnya. K pangkat R sama dengan 1 per K pangkat N buka kurung X 1K ditambah X 2K dan seterusnya. Di sini keterangannya RRKK sama dengan ini rata-rata baru. Di sini K pangkat N itu sama dengan jumlah training pattern pada klaster K. Di sini XNK ini pola ke N yang menjadi bagian klaster K. Selanjutnya penerapan dengan data mining. Penerapan aplikasi Rapid Miner hasil pengelompokan data daerah terjangkit demam berdarah DBD berdasarkan provinsi dengan Rapid Miner. Nah, di sini penerapan dengan data mining. Data view merupakan set di result perspektif untuk menampilkan data yang telah diolah secara keseluruhan lengkap dengan klasternya dari example set read Excel. Data view dapat dilihat pada gambar ini. Nah, di sini ada ininya, data view-nya. Di sini dari provinsi Aceh, Sumatera, Riau, Jambi sampai Papua. Di sini ada example set clustering ini namanya. Nah, di sini juga ada jumlah kabupatennya, Aceh 22, kabupaten kotanya juga ada 21 dan sampai Papua. Sini ada juga klaster 0, ada klaster 2, ada klaster 1, beda-beda. Nah, selanjutnya penerapan dengan data mining. Plot view merupakan sheet di result perspektif untuk menampilkan data yang telah diolah secara keseluruhan lengkap dengan klasternya dari example set read Excel dalam bentuk diagram scatter. Tampilan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Di sini ada tampilan sketchernya nih. Di sini ada tampilan sketcher nih, titik-titik. Yang biru ini warnanya adalah jumlah kota atau kabupaten atau kota. Yang hijau ini kota yang terjangkit. Kota atau kabupaten yang terjangkit. Di sini ada Aceh, ada Sumatera Barat, hingga Maluku dan Papua Barat. Di sini juga ada. Di samping juga ada line. Ini line plot view-nya. Di sini ada Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu sampai Papua Barat. Yang hijau juga sama, yang hijau itu yang terjangkit. Grafiknya paling tinggi itu yang paling banyak. Yang biru itu jumlah kota atau kabupaten. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yantik. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya yaitu plot view. Plot view merupakan set di result perspektif untuk menampilkan data yang telah diolah secara keseluruhan lengkap dengan klasternya dari example set atau read Excel dalam bentuk diagram scatter. Untuk tampilannya
sebagai berikut, yaitu di sini ada tampilannya dari plot view. Berikut ini ada text view. Text view ini merupakan set untuk menampilkan database yang telah diolah secara keseluruhan lengkap dengan klasternya. Untuk tampilan cluster mode text view ada di tampilannya, yaitu ada yang pertama ini ada close mode 0 sama dengan 13 items, cluster 1 sama dengan 17 items, cluster 2 sama dengan 4 items. Jadi total untuk nomor clusternya yaitu ada 34 items. Folder view merupakan set untuk menampilkan database yang telah diolah secara keseluruhan lengkap dengan klasterannya. Untuk tampilan folder view ada di bawah ini juga. Ini ada beberapa kota, yaitu Aceh, Sumatera Barat, ada Sumatera Selatan, dan lain-lain sebagainya. Di sini juga ada, bisa dilihat pada tampilan berikutnya. Untuk kesimpulan, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut. 1. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, iterasi clustering pada data penyakit DBD atau demam berdarah dengkui terjadi sebanyak 6 kali iterasi. 2. Data tersebut diolah menggunakan rapid miner untuk ditentukan nilai Kentreat dalam 3 cluster, yaitu cluster tingkat tinggi atau C1, cluster tingkat sedang atau C2, dan cluster tingkat rendah C3. Yang ketiga, dari 34 data jumlah kasus yang terjangkit demam berdarah dengkui atau DBD, berdasarkan provinsi dapat diketahui 4 provinsi cluster tingkat tinggi untuk menderita kasus DBD, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 13 provinsi cluster tingkat sedang dan 17 provinsi lainnya termasuk cluster tingkat rendah. Untuk saran yang diharapkan, pengolahan data penyebaran atau demam berdarah dengkui ini bisa membantu mengidentifikasi wilayah provinsi mana yang terkena dampak paling tinggi dan bisa menjadi pertimbangan untuk menekan penyebaran demam berdarah, serta data yang diperoleh harus terus diperbarui sehingga tidak terjadi kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, tentang studi kasus data daerah terjangkit demam berdarah dengkui atau DBD berdasarkan provinsi 2010 sampai 2016. Dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.